Saya hadiri dan masih diberikan kesehatan dan semangat Bapak-bapak dari PDM Surakarta beserta rombongannya yang saya hormati, dan Bapak dari pimpinan daerah Surabaya beserta rombongannya yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah. Saya sampaikan sebelumnya, saya memperkenalkan, saya Warjono. Saya dilahirkan di Gunung Pring, disekolahkan di SD ini juga, angkatan 2 tahun 69 ini SD ini berdiri. Saya masuk di tahun 71. Sekolah masih cukup jaya saat itu. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Imron, redupnya itu di tahun 85 sampai 90-an. Tadi apa pertanyaan, Pak? SK. Jadi SD, SMP ini di bawah cabang. Tingkat SLTA, SMK, SMA di bawah wilayah. Tapi secara pengelolaan itu boleh, Pak. Perguruan tinggi pun boleh, walaupun di bawah Dikti. Kalau Gunung Pring ini punya keinginan mendirikan perguruan tinggi, dikelola Gunung Pring pun boleh. Tapi secara organisasian, secara ya di bawah, termasuk administrasinya di bawah wilayah, di bawah pimpinan daerah dan cabang. Mengapa di Gunung Pring ini di bawah ranting dan satu-satunya SD, SMP, SMA ini di bawah pengelolaan, hanya pengelolaannya saja, Pak, ini di bawah ranting Gunung Pring. Jadi belum ada di Montelan atau Magelang ini pengelolaan amal usaha ini di bawah ranting, hanya di Gunung Pring saja. Jadi sejarahnya begini, Pak, dimanapun Muhammadiyah, walaupun di bawah cabang maupun di bawah daerah, kalau ada pembangunan, yang bangun bukan daerah, bukan wilayah, ranting setempat, Pak. Jadi tidak mungkin cabang membangun di ranting. Memang Muhammadiyah itu lahir dari, bergerak dari bawah. Jadi boleh dari bapak-bapak dan PDM Surabaya dan Surakarta itu bisa mengajukan hak pengelolaannya oleh ranting. Jadi tidak ada yang melarang dan PP membolehkan. Jadi mengawali ranting Muhammadiyah, mengapa mengawali semangat untuk mengelola sendiri? Ya konsisten, kita bisa membiayai dan bisa mengelola. Jadi sedikit tadi ada pertanyaan, ranting Gunung Pring bisa mempunyai aum ini, kalau ini kan sudah jadi, awalnya bagaimana gitu ya Bapak, tadi pertanyaannya kan begitu. Saya kepengurusan yang ketiga sejak tahun 60-an, 65 itu lahir di ranting Gunung Pring ini. Saya diserai tahun 96 ini dalam kondisi sekolah yang tidak bisa berkembang, bersama rekan-rekan, bersama keluarga Muhammadiyah Gunung Pring. Jadi Muhammadiyah saat itu, pengurus ranting Gunung Pring itu rata-rata orang pasar semua, Pak. Orang pasar semua, orang pedagang. Dengan kondisi sekolah yang hampir roboh, tidak mempunyai murid, bagaimana bisa untuk membangun kembali amal usaha Muhammadiyah yang dikelola oleh mbah-mbah kita? Apa akan kita matikan?
Akhirnya apa? Karena kita pengusaha, orang bakul pasar semua, kita mengumpulkan bantingan Pak, sampai sekarang Pak, bantingan untuk membuat sekolah. Jadi pengurus itu ya yang mikirkan, yang bondoni bisa membangun SD saat itu. Alhamdulillah saat itu kita bisa, masih tersisa Pak yang di bawah ini Pak. Ini bangunan tahun 96 yang bawah ini. Yang rencana di tahun ini akan kita bongkar ini Pak, jadi halaman ini. Karena kita sudah kita bangun seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak jadi pengurus Muhammadiyah setempat mau mengambil alih yang dikelola oleh cabang maupun daerah, ya berani membondoni gitu loh Pak, berani bandani, berani mengelola, itu jadi Pak. Jadi SD, SMP, SMA. Kalau SMP itu sudah bisa mandiri Pak, bisa membiayai dari hasil operasional dari SD saat itu. SD sudah mampu, sudah tidak membangun, kita alihkan dana untuk membangun SMP. Tapi yang berat SD saat itu Pak. Tiap tahun kita membangun, tiap tahun kita mengumpulkan duit dari jamaah, dari pengurus. Nah, telah terwujud SD, mampu, kita bisa membelikan mobil baru, bisa, lihat seperti inilah awal kita perjuangan untuk mewujudkan fondasi amal usaha Muhammadiyah. Ini fondasinya amal usaha Muhammadiyah berikutnya itu ya dari SD ini Pak, SD, SMP, dan SMA. Mungkin itu Pak Ketua bisa ditambahkan lagi. Pertanyaan saya tadi Pak, ini saya yakin bahwa SK tadi, SK. Ya. SD, SMP, SMA ini saya tahu Pak yang mengelola ini dari PRM ini ya, karena memang yang mendirikan, yang bandani, yang rakadi sekolah. Jadi kan ada peraturan di Muhammadiyah itu katanya kalau SKSM SMP dari PDM, SMA dari BWM lah, realnya yang di print Gunung Pring ini yang memberi SK kepala sekolah SMA itu ranting atau wilayah atau daerah gitu ya? Yang SD dan SMP itu SK dari daerah. Terus yang SMA itu SK dari wilayah, PWM. Atas usulan PRN? Atas usulan cabang. Cabang, bukan ranting Pak. Tapi yang minta ranting. Walaupun Ya ranting, ranting minta ke cabang, cabang yang melanjutkan ke daerah. Terus yang wilayah, ranting kita ajukan ke cabang, daerah, langsung kita ke wilayah. Terima kasih. Prosedurnya kan begitu Pak. Iya. Monggo terima kembali 2, 3, 4 ini 4 lagi 4 kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, monggo. Monggo. Nama saya dari PGM Surakarta juga. Tadi saya dengar bahwa untuk dana atau keuangan itu sentral di Rakadi. Saya ingin bertanya karena saya pernah ke Depan jenengan juga begitu tuh. Nggih, kan. Kabupaten Pati. Saya tanya. Ternyata kan Lahismu Kabupaten Pati itu mengelola keuangan dari sekian sekolah sampai dengan penggajiannya. Jadi sistem penggajiannya nanti yang melakukan adalah Lahismu atas saja dari sekolah-sekolah. Nah terus kalau yang di sini apakah penggajian dulu dan sebagainya melalui ranting atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Perkenalkan, nama saya Masrud, wong elek tapi nama larang. Sebagai unsur pimpinan cabang di salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, saya kebetulan sebagai bendahara, Pak. Menarik sekali secara sensasional dijelaskan sekali tadi oleh Pak Sekjennya PRN tadi, mempunyai SD yang berjumlah siswa 700. Nah, saya ini memegang 4 sekolah, muridnya loh masih 600, bermasalah bisa. Kata terus no, sungkan. Yang sangat saya itu inspiratif sekali dari unsur pengembangan PPDB yang condong pada semakin kita sulit untuk bergerak memperoleh murid sebesarnya. Jujur, karena pengembangan pendidikan itu sendiri itu tertumpu pada berapa besar jumlah siswa yang kita terima sebagai lahan kita. Tertarik dengan keterangan tadi dari SD bisa sampai 700. Hanya sederhana pertanyaan saya, jam ini opo? Itu aja gitu. Aku akan guntung ini. Lalu Pak tambah susu tambah entek. Tapi gaji guru gak gelem disudo. Ini Tolong jawabnya parah. aku tidak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, membangun brand itu tidak mudah, Pak. Brand. Saya Yang Bujang itu SD-nya 1.500 siswa. Unji? Yang Bujang. Pernah dengar yang Bujang? Iya, sudah. Bujang luar biasa. Yang pertama, Saya belajar kan Al-Hikmah kok 2006 kok. lantai Gunung Bleng ini bisa di-share, paling ada PDK begitu Pak. Teman-teman benar-benar bisa dipelajari gitu ya. Yang kedua, saya kira kita mengelola apapun itu yang namanya trust atau kepercayaan gitu. Mohon barangkali bisa diberikan pencerahan. Saya kira bagaimana sih mempertahankan atau membangun dan mempertahankan kepercayaan sehingga Gunung Bleng itu benar-benar rasa-rasa Anda sudah punya bangunnya akan bantu gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan LPJR BDN Kota Surabaya, Bapak Budi Nurwilan. Secara lazim di nasional ini Muhammadiyah itu kan sing paling punya gampang didelok itu ya pendidikan, terus kemudian kesehatan, rumah sakit lah, dan kemudian hirohnya Muhammadiyah itu mulai awal kan pada Al-Ma'un. Al-Ma'un ini titik tekannya pada yatim dan kalau dikembangkan menjadi sosial. Kami Udikawroh mulai kemarin ini di Gading itu masalah ekonomi di sini yang brandnya kan pendidikan. Kami 2 hari ini belum bisa memperoleh gambaran untuk sisi sosialnya, baik di Gading sampai sekarang ini di sini. Kami ingin juga menimba ilmu di bidang sosialnya, identik dengan panti kan gitu. Ya monggo kira-kira itu juga karena rohnya Muhammadiyah Nanti ada awalnya gitu.
ngaji Panti punya banyak sama juga. Bahlan itu kan Pak, Iya, iya. itu kan Pak, Cuman tidak di bawah ranting. dan kemudian kami tertarik di juga cabang. Hmm? Di yang luar biasa Cabang, di bawah cabang. untuk dengan paparan ini Iya. paling tidak membuat dan membuka mindset kita Bapak di Gowo Mulih ini Surabaya minimal semangat dan kemudian Justru kaya kalau ini kadang-kadang mikir pantinya. nah SD, SMP, SMA, Taruna dan luar biasa Depositonya Taruna itu juga sangat banyak. bisa mlebu mriko Pak. Tapi ternyata juga sudah kelihatan tarunanya model militer semuanya. Tak pikir guru ini. Dua orang yang berjalan dengan pakaian kuning dengan gaya militernya Pak, kan belum ditaruh di sini ada topinya itu, ketemu saya ya sudah begini, langsung hormat. Ya. Ini luar biasa. Dan kemudian ada yang di jauh sana ada gaya murid saja itu gurunya dengan yang melakoni saja melakoni militer. Ini tentu menginspirasi pada kita semuanya. Apresiasi buat tuan rumah dan iring harapan semoga sukses. Suksesnya bisa dinikmati tuan rumah dan berbagi kepada sesama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya juga ada, dari NTB yang sekolah di SMA. Oh iya. Kita jawab sesuai Kalimantan, seluruh Indonesia. Kebetulan saya dulu sebelum jadi sekretaris jadi bendahara ranting. Dan ini saya jawab yang bidang keuangan dulu. Jadi, untuk keuangan semuanya 3 sekolah ini ada satu kita bikin rekening induk pakai cash management system. Jadi uang SPP, uang apapun semuanya masuk ke rekeningnya ranting. CMS. Tapi sekolah punya catatan masing-masing dari 11 siswa. Jadi siswa itu sudah pakai sistem Pak. Jadi sudah bayar atau belum tahu. Jadi kita untuk biar siswa itu bisa bayar semuanya, itu wali murid tinggal buka klik di Playstore yang buka sistem, jadi dia nanti akan langsung ketahuan. Anak saya punya utang berapa, belum bayar berapa. Nah itu kita ingatkan. Nah itu jadi uangnya masuk. Yang dikelola full oleh pimpinan ranting adalah uang infak pembangunan. Uang SPP, uang bus kita kembalikan tetap ke sekolah yang mengelola, tapi melalui ranting dulu. Jadi tiap bulan SD, SMP, dan SMA itu mengajukan kepada pimpinan ranting untuk suatu programnya, gaji guru, operasional, macam-macam. Jadi PLN tahu semuanya. Pembayarannya sudah mulai bulan ini pakai sistem juga. Jadi kata transfernya tidak, kemarin masih pakai cek, kita sekarang akan pakai sistem CMS juga, cash management system. Jadi untuk pembayaran ke vendor dan lain sebagainya sekolah kita atur juga. Nah kita berikan sistem di sekolah, sistem keuangan Pak. Jadi kita berikan SIS-nya. Kemarin kita baru aja beli 50 juta Pak untuk SD buku ini, untuk sistemnya kan. Tapi kita akan berpikirnya 50 juta nggak apa-apa dari aset sekian miliar. Dan itu akan banyak mengurangi banyak kebocoran. Karena pembayaran itu sudah tidak melalui uang cash, sudah rekening antar rekening. Itu berkaitan dengan kebijakan. Lalu untuk gaji guru karyawan, alhamdulillah ya, insya Allah sudah cukup dibanding sekolah yang lain di atasnya lah. Kita belajar di UMR semua insya Allah di atas itu. Nah, jadinya kemarin ada P3K di SD buku ini nggak berpengaruh. Mereka merasa di sini ternyata. Atau ada P3K mereka tidak banyak yang tidak daftar, hampir tidak ada yang tidak daftar. Karena memang kita sudah ada komitmen sanksi juga. Guru yang masuk di SMA Taruna itu kita tekan kontrak minimal 3 tahun. Nah, jadi kalau mereka tekan kontrak keluar sebelum waktunya mereka harus mengembalikan gajinya. Kalau mereka diterima di P3K, mohon maaf, kena denda sekitar 20 sampai 25 juta. Dan mereka alhamdulillah bayar juga banyak diterima. Iya, dari depan sudah. Tapi juga kita harus balik konsumennya Pak. Gaji mereka sudah kita cukupkan, walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Nah ini ada cerita ketika kita mendirikan SMA Taruna Muhammadiyah. Itu pertama siswanya 12.
12 sana Pak, gurunya 25 Pak. Bisa dibayar tekor Pak, saya sebetulnya 40 juta. Nah, akhirnya bapak-bapak yang di depan ini tiap bulan bandingkan Pak, ini ramo gaji iya. Saya beneran pengen ngomong, ini gajinya kurang. Nanti Pak Ketua ya saya 20 ini 20 juta ini dari itu dari awal kita seperti itu. Jadi kita bareng-bareng untuk bisa membesarkan sekolah ini berkaitan dengan gaji. Tadi untuk bisa mempertahankan siswa memang sekarang ini kan ada trennya dua Pak. Nah mau bikin sekolah murah sisa. Tapi kalau mau bikin mahal sekali. Tapi harus sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh paling murid. Jadi mereka sekolah di sini ini ya mohon maaf, hampir mereka gengsi. Ketika ditanya sekolah mana, SMP Plus, bangga orang tuanya. Brandingnya bangga. Para pejabat-pejabat Pemda itu ketika ditanya sekolah di M Plus itu sudah, oh ini sekolah langkah ke atas. Di Mogo juga seperti itu. Jadi nanti untuk biaya, insya Allah secara otomatis bisa. Rata-rata ya kalau full biaya di Mogo ini per bulan ya. Sebenarnya kalau di kota juga dihitung itu tidak mahal, karena di sini rata-rata sekitar 1 juta Pak. Dari mulai transportasi itu 400 sampai 500 ribu per bulan, lalu untuk catering itu sekitar 300 ribu per bulan, tambah SPP-nya 300, ya sekitar 1 juta atau sampai 1,2 juta per bulan di sini. Full day dari pagi sampai sore. Jadi catering dan transportasi itu bisa menjadi unit usaha. Nah, catering juga dikelola dengan baik. Itu yang memang prestasi ya harus ditunjukkan. Semua anak harus berprestasi. Komitmen guru tadi, tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Kalau kita mau menjadikan sekolah unggulan ya harus berubah semuanya. Nah, tuntutan guru digaji tinggi nggak masalah Pak, tapi mereka juga dituntut harus ayo bareng-bareng membesarkan ini. Dan yang ketiga, pimpinan ranting datang ke sekolah itu jangan seperti tamu Pak. Kadang kita itu pengurus itu datang ke awal kayak tamu gitu loh, asing gitu loh. Guru neraka, kok isinya nggak tahu. Kita tahu persis dalamnya SD. Permasalahannya di sekolah kita tahu. Jadi teko kayak nama dewi. Nah nama dewi itu ya masak-masak ya nyapu gitu loh. Ini nek ono hidangannya dinikmati, ono gede rusak itu tidak ada gitu loh. Nah, tamu lah biasanya yang melihat saja Pak, melihat terlalu awal gitu. Nah itu kita jangan sampai seperti itu. Kita miliki sekolah ini ya kayak rumah kita. Waktu ini nipis. Mau kita. Saya kira itu untuk dari saya berkaitan dengan keuangan mungkin akan ditambahkan. Yang sosial memang di Gunung Mering ada Pak. Yang sosial itu kita punya panti yang besar-besar di Muntilan, tapi dikelola oleh PCN sama PDN. Ada 2 panti yang besar dan juga pendidikan. Kalau di Gunung Mering ini sosialnya ada Pak. Dari sekian jumlah siswa itu sekitar 5-10% itu kita berikan bantuan subsidi pendidikan juga. Jadi dan untuk khusus warga sini juga warga Gunung Mering yang mau sekolah di sini itu juga diberikan keringanan yang luar biasa. Kalau orang lain bayarnya sekian, di sini tidak. Itu anak karyawan gratis. Karena dulu waktu bangun mereka yang ikut bangun, ikut gede sekolah ini, tapi sekolah besar mereka takut, wah kok bayarnya mahal. Tidak, kita di Gunung Mering, warga Gunung Mering kita berikan fasilitas yang dipermudah, bayarnya juga harus. Pokoknya urusannya warga Gunung Mering kalau PRM, bukan pada kepala sekolah berguru. Ya, dan lingkungannya gitu. Jadi mereka datang ke PRM, bawa surat, kita tanda tangani, sudah itu urusannya PRM. Dan setelah kepala sekolah karena di bawah PRM, keuntungannya apa? Mereka nggak akan bicara apa-apa. Ambil orang tanda tangani salah satu pimpinan ranting, ya wis rampung gitu. Itu bukan seperti itu. Maka kita ada tambahan Pak Jono dan Pak Ahmad. Silakan. Terima kasih sekali. Pertanyaannya belum tahu nih. Untuk ini apa? Tadi oh iya. Trust. Kekayaan masyarakat. Ini alhamdulillah. Jadi kami menempatkan diri sebagai pengurus. Pengurus itu mau pengurus Pak.
bukan jadi pengurus, jadi penguras gitu. Jadi kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa itu berawal daripada kesiapan pengurus mengemban amanah. Kalau kita mengemban amanah tidak bisa dipercaya, tidak mungkin masyarakat itu akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Kalau kesungguhan kita itu bisa dilihat masyarakat, keikhlasan kita dilihat oleh masyarakat, maka masyarakat pun akan mengikuti kepada kita semuanya. Maka untuk mengawali itu sebenarnya berawal dari kita sendiri. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, masyarakat akan sungguh-sungguh juga dalam melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kami ini kalau ada sesuatu dari pengurus ini berjalan memberi contoh terlebih dahulu, baru masyarakat mengikuti. Walaupun saat ini sudah besar, keuangan Solo sudah mengelola 3 sekolah dalam 1 bulan tempat duduknya dibarengi itu hanya secara namun dari kami sebagai pengurus juga tidak terus memanfaatkan karena dibarengi nganunya tidak cukup. Namun di saat penting kita membutuhkan sesuatu yang memang itu untuk pengembangan, pengurus melakukan terlebih dahulu. Punya keinginan syarat ranting untuk menjadi ranting unggulan itu harus punya kantor. Maka sebelum ranting ke rak masyarakat, kita dulu dari pengurus bantingan. Saat itu diminta oleh Pak Jamaluddin, kalau mau jadi ranting unggulan itu harus punya kantor. Rapat 9 orang, itu langsung ada yang ngajung, saya punya tanah bisa dipakai, saya wakafkan untuk Muhammadiyah. Tapi ada bangunannya, bangunannya ini nanti diganti saja, ganti biayanya sekitar 40-an juta. Di sampingnya nyaut, bangunan 40 juta saya yang membayar. Sudah ada tanahnya, kemudian ada yang bayari bangunannya. Yang lain apa? Yang lain sisanya apa? Dapat 27 juta. Setelah itu baru keluar ke masyarakat. Masyarakat memberikan luar biasa, tercapai kantor ranting lantai 2 dengan biaya sekitar 250 juta. Jadi kami mengawali. Pengurus ini mengawali. Kalau mungkin tidak dengan dana, tidak dengan harta, kita bisa mengawali dengan sebuah kejujuran. Kalau masyarakat memberikan kepercayaan pada kita, betul-betul itu kita manfaatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini adalah kunci daripada sebuah kesuksesan. Kita dulu yang menjadi contoh, sehingga masyarakat percaya kepada kita. Siapa yang pernah berpikir bapak-bapak semuanya, kalau dalam sebuah rapat guyonan namun menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa? Saudara saya cerita, tetangga saya di Mutian itu ada yang dapat hadiah mobil baru dari bank. Kemudian mobil yang lama diberikan ke panti. Kemudian, loh, saya tanya, kok tahu? Lah tahu, wong saya dapat NMAX. Dapat NMAX. Terus Pak, yang mau diberikan ke ranting apa kalau dapat NMAX? Beliau bilang, silahkan Robicon itu dipakai untuk ranting. Robicon itu apa Pak? Harganya berapa? 1 miliar. Silahkan digunakan untuk membangun masjid. Nah ini guyon-guyonan yang seperti ini sering muncul di tempat kami, sehingga menjadi sebuah kenyataan yang dilihat oleh masyarakat, sebuah kesungguhan, maka masyarakat gampang sekali untuk masuk.
Jadi mulailah dari diri kita dengan sungguh-sungguh sebisa kita, semampu kita. Kalau mau nyoto Gunung Pring ya mungkin kita beda-beda ya, kemampuan juga berbeda. Namun niat dan ketulusan itulah yang mungkin untuk bisa kita contoh untuk bisa kita bangkit di ranting-ranting cabang yang ada. Bapak Ibu sekalian, untuk mungkin lebih mengenal ranting Gunung Pring juga, ini ada tokoh inspirasi dari Gunung Pring, Bapak Imal Sugiarto, di mana beliau saat ini ada di bawah karena beliau tidak bisa untuk naik di sini karena kondisi. Namun dia adalah penggerak daripada pendidikan di Gunung Pring, termasuk pendiri dan kepala sekolah SMP Muhammadiyah Plus dan pendiri SMA Taruna Muhammadiyah dan kepala sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Beliau sudah menulis buku, nanti ini menjadi kenang-kenangan Bapak semua, tapi hanya untuk satu PDM satu yang saya lupa. Kalau Bapak-Bapak menginginkan, ini nanti bisa menghubungi ibu-ibu Aisyah, itu bisa berganti dengan ongkos cetak berapa saya nggak tahu ini. Tapi untuk PDM ini untuk kenang-kenangan saya satu buku. Baik, ini ada pertanyaan satu, yaitu apakah di ranting Gunung Pring seperti apa? Sama mungkin dengan di tempat-tempat Bapak, persoalannya adalah sulit mencari kader. Makanya kami ikhtiar dan prihatin. Bahkan ini sudah tingkat nasional yang namanya cari kader itu sulit, maka kami mendirikan SMA Taruna Muhammadiyah untuk mencetak kader Muhammadiyah. Bukan hanya di Gunung Pring, namun di menyebar. Tujuan kami adalah secara nasional. Jadi kalau kami di Gunung Pring kami berikhtiar, karena memang jumlahnya kami minoritas. Namun anak-anak kami tetap kami jaga untuk bisa bermuhammadiyah dengan sungguh-sungguh. Termasuk Pak Imron kalau cara seperti ini tadi anaknya juga ke sini, saya juga tadi anaknya ke sini. Yang saya naikkan kalau tadi saya pegang anak putri di sini itu karena itu anak saya naik di sini dan baru ketua ranting ini dibujuk luru terus dengan lagi saya khawatirnya seperti itu. Tapi itu adalah putri saya, anak saya yang lulus dari SMA Taruna yang saat ini belajar di UPN Jogja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini karena masih ada kunjungan juga yang PDM Surabaya mau ke PRN Keji, mau belajar, mau jadi tukang kayu, siapa tahu jadi presiden. Tapi tukang kayunya Keji ini belum jadi presiden. Baik. Kemudian yang dari bapak-bapak dari PDM Surakarta bisa masih tetap di sini. Seandainya masih ada pertanyaan, kami tetap masih bisa menerima pertanyaan itu. Cukup. Cukup. Oh sama J. Baik. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Sukses hanya milik orang-orang pemberani. Dan bapak-bapak ternyata di sekian pertanyaan tidak ada yang bertanya kesulitan apa yang dihadapi oleh ranting Gunung Pring. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kesulitan itu untuk bisa kita belajar untuk bisa bangkit. Namun saya yakin kami seperti ini juga kami dapat kesulitan. Namun kesulitan itu pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghadang. Namun yakinlah bahwa iman itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.